Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Rahmat Hidayat, NIM 200306031, kelas PTNA, dosen pengampu Ibu Tati Fidiana Sari, SPT MP, akan menjawab soal-soal yang telah Ibu Tati Fidiana Sari berikan kepada saya. Yang pertama, jelaskan proses yang terjadi pada metabolisme lemak. Yang pertama terjadi adalah degradasi lipid. Terjadi oksidasi asam lemak atau disebut juga dengan oksidasi beta, dan akan menghasilkan asetil CoA. Kemudian asetil CoA akan masuk ke dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Jika energi telah cukup, maka asetil CoA dapat mengalami lipogenesis menjadi asam lemak dan disimpan sebagai trigliserida. Yang kedua terjadi biosintesis lipid. Biosintesis lipid terbagi menjadi biosintesis asam lemak, biosintesis triacylglycerol, biosintesis fosfolipid, dan biosintesis kolesterol dan steroid. Soal yang kedua, jelaskan proses pencernaan, penyerapan, dan transfer lemak. Pemecahan lemak terjadi di dalam usus karena mengandung enzim lipase. Lemak keluar dari lambung kemudian masuk ke dalam usus sehingga merangsang hormon kolesitokinin. Hormon kolesitokinin menyebabkan kantung empedu berkontraksi sehingga mengeluarkan cairan empedu ke dalam duodenum. Empedu mengandung garam empedu yang berperan penting dalam pengemulsian lemak. Kemudian lipase pankreas akan menghidrolisis lemak yang teremulsi menjadi campuran asam lemak dan monogliserat. Kemudian lemak akan diserap sebagian besar atau sekitar 70% di usus halus. Pada saat asam lemak dan monogliserida diserap melalui sel-sel mukosa di dinding usus, keduanya akan diubah menjadi lemak trigliserida. Saat dibutuhkan, lemak akan diangkut ke hati. Dari hati, asam lemak akan berpisah dengan asam empedu dan bersatu dengan protein dan glukosa. Setelah itu, akan diserap oleh pembuluh limfe dan disalurkan ke ductus thoracosus. Setelah itu disalurkan ke jantung, dan jantung akan menyalurkannya ke seluruh tubuh. Soal yang ketiga, jelaskan pengertian beta oksidasi. Beta oksidasi adalah proses kimia yang mengubah lemak atau asam lemak menjadi ATP atau adenosin trifosfat. Banyak ATP yang dihasilkan tergantung pada kandungan atom C atau atom karbon dari jenis lemak yang digunakan. Soal yang keempat, jelaskan 4 proses utama pada beta oksidasi. Yang pertama, oksidasi. Asil CoA mengalami dehidrogenase oleh FAD dependent flavoenzim. Asil CoA menghasilkan asil CoA dehidrogenase. Ikatan double dibentuk antara karbon alfa dan beta. Yang kedua, hidrasi. Enoil CoA hidratase menghindari ikatan double tadi sehingga membentuk beta hidroklasi CoA. Yang ketiga, oksidasi atau dehidrogenase. Dalam tahap ini akan dihasilkan beta ketoasil CoA. Yang keempat, tiolisis. Reaksi terakhir beta oksidasi akan menghasilkan 2 karbon, yaitu asil CoA dan asetil CoA. Soal yang kelima, jelaskan proses degradasi lemak tidak jenuh. Pertama, asam lemak tak jenuh dipecah menjadi metabolis baru. Metabolis ini akan menghasilkan asetil CoA dan senyawa. Asetil CoA inilah yang bakal masuk ke dalam siklus asam sitrat dan akan menghasilkan energi. Soal yang keenam, jelaskan pengertian dari yang pertama, lipolisis. Lipolisis adalah proses di mana lemak dipecah di dalam tubuh kita melalui enzim dan air atau yang disebut dengan hidrolisis. Lipolisis ini
terjadi di tempat jaringan adiposakit yang merupakan jaringan lemak yang melindungi dan melapisi tubuh dan organ kita. B. Lipogenesis. Lipogenesis adalah proses metabolisme di mana asetil CoA diubah menjadi trigliserida untuk disimpan dalam lemak. Yang ketiga, ketogenesis adalah proses pembentukan zat keton dari proses gluconeogenesis yang berlangsung di dalam hepar. Yang keempat, esterifikasi. Esterifikasi adalah reaksi pengubahan dari suatu asam karboksilat dan alkohol menjadi ester menggunakan katalis asam. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau penjelasan saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan siang semuanya.